warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasalmi Fernandez, calon guru Pemda Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini akan sedang melakukan wawancara bersama dengan ibu pimpinan saya, Ibu Eni Apriani SPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 79 Jakarta. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Baik, Pak. Baik. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya mau melakukan wawancara mengenai tugas modul 3.1 pengambilan keputusan. Langsung aja ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ketika saya harus mengidentifikasi apakah ini kasus dilema etika atau rujukan moral, tentunya saya harus paham pengertian dari masing-masing kasus itu kan punya perbedaan ya. Jadi saya harus memahami dulu bagaimana cara saya memahami. Tentu saya harus mencari tahu informasi, harus mendapatkan informasi tentang mulai dari pengertiannya, kemudian contoh-contoh kasus yang mana yang dilema etika, mana yang ditunjukkan moral. Itu bisa saya dapatkan dengan melakukan bertanya kepada teman sejawat atau juga dengan mencari melalui Google searching. Jadi itu salah satu langkah Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus ya, dalam bertanya, mencari informasi gitu ya, atau searching melalui media sosial yang ada gitu ya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai bicara? Jadi ketika saya harus mengambil keputusan, langkah pertama saya adalah saya harus mencari fakta yang sesungguhnya. Data dan fakta yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa. Nah, kemudian ketika saya sudah mendapatkan itu, saya juga harus tahu regulasi terhadap suatu kasus itu, supaya saya tidak salah dalam melangkah, karena regulasi itu adalah pedoman kita, komandan kita ketika kita mengambil suatu keputusan. Ya, jadi bukan berdasarkan pikiran kita atau perasaan kita. Jadi berdasarkan suatu regulasi kita yang sudah punya dasar hukum yang kuat. Regulasi itu bisa saja dikeluarkan oleh kementerian atau dikeluarkan oleh gubernur. Bisa juga oleh dinas pendidikan atau kepala dinas pendidikan. Sebagai contoh, misalnya kasus ketika harus melakukan rotasi mutasi terhadap peserta didik di mana memiliki hubungan keluarga. Ya. Ini kan suatu dilema buat saya. Ada seorang guru itu adalah sebagai ibunya dan anaknya juga berada di sekolah yang sama. Kalau kita bicara secara aturan itu tidak boleh. Nah, tapi jujur secara rujukan moral saya sangat membutuhkan karena dua-dua potensi di sekolah tersebut. Nah, lalu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Nah, saya harus memahami dulu fakta yang sesungguhnya, lalu saya mempelajari regulasinya, baru saya mempunyai strategi bagaimana saya harus mengambil keputusan. Hal yang sama juga itu Bu, terkait dengan pengambilan keputusan memang harus sesuai dengan regulasi. Karena kalau ada regulasi, ada panduan buat kita. Menurut saya Bu ya, ada panduan untuk kita mengambil keputusan. Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya pertama kali saya menganggap bahwa komunikasi, kemudian edukasi, sosialisasi kepada semua pihak. Kalau ketika kasus tadi, berarti saya harus mengedukasi, mensosialisasikan ini loh, ada regulasi tentang hubungan kerja dalam suatu satuan pendidikan.
di mana itu tidak diperbolehkan ketika ada hubungan keluarga dalam satu sekolah. Nah, artinya teman-teman harus tahu, guru tersebut harus tahu bahwa ini bukan kata saya, bukan berdasarkan pemikiran saya, tetapi itu adalah aturan yang sudah ditetapkan. Mungkin bisa berdasarkan surat edaran atau pergub yang mengatur. Ketika itu saya sampaikan, tentunya apa yang saya sampaikan itu pasti bisa dipahami. Harapan saya seperti itu. Ketika belum bisa dipahami, saya berharap bertahap atau semakin hari bisa dipahami. Walaupun itu mungkin ada tadi pihak-pihak yang tidak sesuai atau pihak-pihak yang kecewa dengan aturan tersebut. Tapi saya yakin bahwa teman-teman guru, apalagi memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, itu pasti bisa memahami. Dan alhamdulillah langkah saya mengedukasi, memberikan sosialisasi tentang kebijakan baru, itu mereka bisa paham. Dan tidak ada artinya perlawanan, karena memang itulah aturan yang harus kita patuhi sebagai bentuk komandan kita ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Iya, berarti dari ini ya Bu ya, menurut saya regulasi yang kuat, lalu sosialisasi, ya nanti perlahan-lahan mungkin semua akan menerimanya gitu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, buat saya tadi sosialisasi, berarti ketika kita melakukan sosialisasi edukasi ada komunikasi yang terbuka, tidak ada ditutup-tutupi dalam hal ini. Jadi komunikasi kita harus terbuka, ini aturannya, ini bentuknya, sehingga tidak ada yang merasa karena ibu tidak suka dengan saya, atau karena ibu lebih suka dengan si A, tidak suka dengan saya. Nah, itu tidak ada lagi istilah seperti itu. Jadi buat saya komunikasi terbuka dengan teman-teman guru kalau itu kasusnya adalah tentang notasi-notasi yang harus dilakukan karena adanya hubungan keluarga di dalam sebuah pendidikan. Iya, tadi berdasarkan fakta dan data yang dicari sebelumnya, ya, gitu kan, baru disampaikan secara terbuka kepada guru-guru yang lain. Gitu. Baik, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangan yang saya hadapi pastinya ketika keputusan itu diambil ada pihak-pihak yang kecewa, ya. Tapi kekecewaan itu saya yakin lambat laun akan berubah pemahamannya. Nah, jadi ketika itu membuat kecewa pihak terkait, maka saya akan melakukan komunikasi lebih intens untuk memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan. Insya Allah pasti mereka akan bisa mengerti. Berarti ya namanya keputusan pasti ada pro dan kontra ya. Baik, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikannya di tempat itu? Untuk jadwal, seringkali saya mengambil kegiatan itu ketika rapat koordinasi sebulan sekali. Itu ada jadwal saya, di mana kesempatan saya untuk melakukan edukasi tadi, kemudian sosialisasi terhadap hal-hal baru terhadap suatu kebijakan atau regulasi. Karena kebijakan atau regulasi itu selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Tetapi ketika itu adalah sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti, untuk diminta datanya oleh dinas atau sudin, maka saya tidak menunggu rapat koordinasi bulanan. Nah, jadi saya segera melakukan rapat yang sifatnya
mendadak, mendesak untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi tergantung dengan situasi dan kasusnya. Apakah itu kasusnya suatu hal yang segera tidak lanjuti atau memang masih bisa nanti? Baik, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Jadi saya sebagai seorang pemimpin bukan pemimpin yang egois yang saya putuskan sendiri, karena saya percaya bahwa masukan dari banyak orang itu lebih menyempurnakan keputusan yang saya ambil. Nah, walaupun penentunya di akhir adalah saya selaku pimpinan. Di masukan-masukan itu saya tampung untuk saya pelajari, untuk saya mengambil satu keputusan. Itu pun tidak berhenti di situ. Ketika keputusan itu sudah saya ambil, maka saya berusaha untuk berkoordinasi atau meminta penguatan dari pimpinan saya, apakah itu dari pengawas, apakah itu dari Pak Kasudin, ataukah dari Kadisdik, ya, untuk memperkuat apa yang saya putuskan. Karena beliau biasanya memiliki banyak pengalaman ketika mengambil suatu keputusan yang lebih berat dari keputusan yang saya ambil. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya sebagai seorang kepala sekolah sudah lebih dari 4 tahun. Saya membuat suatu generalisasi bahwa ketika suatu permasalahan itu kita komunikasikan secara terbuka tanpa ada tutup-tutupi, itu lebih membuat orang paham. Jadi tidak merasa ada negatif thinking terhadap kita. Jadi komunikasi yang terbuka kepada semua pihak ketika memang itu harus kita ambil keputusan. Yang pertama. Kemudian kita juga harus transparan, ya, dan mengedukasi sesuatu regulasi yang baru yang selama ini mungkin belum ada di dalam pemikiran teman-teman. Nah, jadi dua hal itu yang saya pelajari, bahwa komunikasi terbuka itu sangat membantu kita ketika kita mengambil suatu keputusan. Iya, memang hal yang sama dalam prinsip dilema etika, Ibu, ya, sesuai dengan materi yang saya pelajari gitu. Saya pun sama prinsipnya dengan Ibu sebagai pimpinan, mengambil pedoman aturan gitu ya. Kalau udah ada aturannya, jelas aturannya segala macam, memang kan dilema etika itu kan sungguh berat sebenarnya untuk kita selesaikan gitu ya. Ada yang menyelesaikannya dengan rasa kasih sayang gitu ya, Bu, ya, dengan rasa ini susah kalau untuk nakarinnya, kalau untuk itu ya lebih baik kalau ada regulasinya itu ya, kalau kita dengan hati itu nanti saya khawatir ada ketidakadilan, ya benar. Jadi makanya saya lebih sesuai pada aturan yang berlaku atau regulasi. Iya, meskipun pada intinya, pada prosesnya kita tetap mengutamakan kasih sayang tadi gitu ya, tapi endingnya kita regulasi gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Mudah-mudahan untuk seterusnya bisa yang Ibu selalu memberikan motivasi kepada saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Baik, terima kasih Pak Sami. Mudah-mudahan sedikit tadi komunikasi kita, wawancara kita itu bisa membangun mindset Pak Sami ketika nanti Pak Sami menjadi seorang pemimpin. Tapi itu hanya sebagian kecil
masih banyak lagi mungkin contoh-contoh motivasi yang lain dari pemimpin-pemimpin hebat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmi Fernandes, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sedang di SDN Harapan Mulia ya Pak, Harapan Mulia 03, dan saat ini saya sedang bersama Bapak Sofian selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Harapan Mulia, Jakarta Pusat. Saat ini saya akan melakukan wawancara mengenai memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Selamat pagi Pak Sofian. Selamat pagi juga dengan Bapak siapa? Pak Salmi. Pak Salmi. Iya. Namanya luar biasa keren. Selamat datang di Harapan Mulia 03. Iya. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih juga sudah menyempatkan memberikan waktu ke kami untuk melakukan wawancara ini Pak. Gitu. Jadi CGP yang saya lakukan ini sudah masuk ke modul 3 tentang pengambilan keputusan sebenarnya sebagai arahnya ke pemimpin pembelajaran gitu ya Pak ya, tapi mungkin sekaligus ke sebagai pemimpin bisa jadi ke sekolah gitu ya Pak. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3-4 bulan ya. Iya. Dan tugas-tugasnya dapat selesai tepat waktu, sukses untuk kegiatan CGP ini. Amin, amin ya. Baik, saya akan melakukan pertanyaan nih Pak ke Bapak mengenai tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah gitu ya Pak. Pertanyaan pertama, kira-kira Bapak sudah tahu tentang dilema etika atau wujudan moral. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasusnya itu Pak? Baik, terima kasih Pak Sami atas pertanyaannya yang mudah-mudahan bisa saya jawab dengan kompetensi yang saya miliki terkait dilema etika dan wujudan moral. Etika itu terkait sikap ya, berupa sayang, hormat, sementara moral itu menyangkut budi pekerti ya. Dan dua hal yang berbeda tapi yang sambutan, tapi harus kita junjung tinggi kedua-duanya ya. Nah, di sini dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut, saya katakan adanya kebijaksanaan dan perlunya kehati-hatian. Kalau hal ini diselesaikan dengan sembrono atau yang ceroboh, itu dampaknya negatif ya. Gitu. Nah, tentunya ada langkah-langkah yang harus saya jalani ya untuk dalam mengidentifikasi hal tersebut. Yang pertama melakukan ya hal-hal yang demi kebaikan orang banyak. Karena yang menyangkut moral pasti kaitannya dengan kebaikan ya. Itu jadi yang pertama melakukan hal yang terkait dengan menyangkut demi kebaikan orang banyak. Itu langkah pertama. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri yang kita miliki ya. Tentunya sebagai orang yang punya Pancasila, yang beragama, yang berakhlak, pasti harus menjunjung tinggi prinsip tersebut ataupun nilai-nilai yang ada di kita. Dan sampai kita menyuruh pemerintah orang untuk melakukan ini kebaikan, tapi kita sendiri nggak melakukan. Kita dia sendiri dari diri kita sendiri ya. Kita junjung tinggi ya. Itu utamanya moral dan etika. Bagi bangsa Indonesia yang beradab harus menjunjung tinggi etika dan moral. Yang ketiga, ada ketiga ya. Yang ketiga ya Pak. Melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan pada diri Anda. Nah, tentunya sebelum menyuruh pemerintah orang lain, ya kita dulu lakukan, contohkan sebelum kita menyuruh orang lain, tapi kita sendiri belum melakukan. Kalau mau orang lain melakukan seperti yang kita lakukan, itu ya 3 hal itu yang saya lakukan. Iya. Jadi etika-etika itu dari budi pekerti dulu, mulai dari diri sendiri ya Pak ya, baru kita bisa mencontohkan ke orang lain banyak. Udah gitu, memang etika ini juga berkaitan dengan orang gitu ya. Jadi memang harus menjunjung tinggi nilai kebajikan tadi ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Baik Pak
atas pertanyaan keduanya terkait kasus yang menyangkut itu pengambilan keputusan tersebut. Di sini saya sebagai pimpinan punya partner kerja, punya wakil, punya orang-orang senior, punya orang-orang hebat yang bisa dimintai pendapat untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Jadi kita nggak bisa sendiri, harus libatkan teman-teman yang hebat itu. Kita hargai mereka teman-teman supaya hidup kita itu tenang. Kita juga merasa dihormati. Kalau kita pengen dihargai, hormati orang lain. Itu. Nah, adapun langkah-langkahnya untuk nomor 2 ini ya. Satu, sekali lagi dengan kebijakan dan kehati-hatian karena menyangkut orang banyak. Satu, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan antara kasus ini, baik itu yang mau menikah. Jadi kita kenali dulu supaya tahu bagaimana ini penyelesaiannya. Jadi pertama itu. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini, dalam situasi ini. Oh, si A si B, ya udah nanti sebelum dipanggil kita usahakan dengan teman-teman yang tadi kita sebut ya. Yang ketiga, kumpulkan fakta yang ada di situ. Faktanya apa? Banyak pendukung. Maka kalau tanpa fakta kita bicara tanpa fakta itu namanya kan menuduh fitnah. Iya. Fakta-fakta yang bisa data ya, betul, ya. data itu perlu banget ya. Oke, itu yang ketiga. Dan yang ketiga, adanya pengujian tentang benar salahnya. Uji dulu benar salahnya. Kalau memang benar ya katakan benar, salah katakan salah, tapi tidak membuat orang itu tersinggung. Iya. Mungkin dalam pengujian ini itu ini ya Pak, apa namanya, dalam pengujian ini yang melibatkan orang-orang partner-partner Bapak gitu ya di dalam pelaksanaan tugas gitu ya Pak ya. Secara profesional lah. Berarti komunikasi juga berarti ada di dalam pengujian benar salah gitu ya Pak ya. Komunikasi yang baik ya nggak akan itu yang selesai. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini mungkin dalam menyelesaikan apa namanya dilema etika tadi itu ya Pak, kasusnya langkah-langkahnya. Mungkin tadi sama kayak tadi ya seperti ya, yang tadi juga saya sampaikan dengan yang dahulu ya, bahwa prosedur yang saya biasa terapkan di sini ya tentunya mengundang teman-teman, mengajak teman-teman yang hebat, baik itu dosennya maupun dari transformer, siapapun yang mesti orang hebat saya libatkan agar kasus ini selesai dengan baik, dengan tanpa merendahkan orang lain. Itu orang banyak ya Pak ya. Apalagi menyangkut etika. Tapi sebelum diselesaikan ini Bapak mencari fakta, data segala macam sebelum diselesaikan, dikumpulkan gitu ya Pak ya. Langsung panggil lah. Iya. Itu yang baik seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik, hal-hal yang efektif ya, yang biasa saya lakukan ya seperti tadi juga sudah saya sampaikan kepada teman lain ya, pasti ya suatu penyelesaian terkait pengambilan keputusan nggak bisa diambil dengan sendirinya. Perlu adanya musyawarah ya, mufakat supaya kasus tersebut selesai dengan baik, dengan nyaman semuanya ya, dengan kebijakan yang saya ambil dan kehati-hatian tanpa adanya emosi. Itu yang saya ambil. Itu yang efektif ya Pak ya selama ini, musyawarah ya, koordinasi gitu ya Pak ya, saling komunikasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Bapak dalam mengambil keputusan itu? Adapun tantangan yang saya hadapi selama mengambil keputusan atas kasus-kasus yang ada di sekolah ini, pasti ada, setiap itu ada tantangan sendiri ya Pak. Ya tentunya tantangan itu kan harus kita hadapi, kita harus selesaikan. Ya tentunya sekali lagi jauhkan emosi, tanpa emosi ya, insya Allah selesai masalah itu. Kalau semuanya emosi, kita kesini kan mau banyak masalah, bukan tanpa masalah gitu jadinya ya. Jadi kendalikan emosi itu aja kamu. Iya. Dengan tenang lah, suasananya tenang, nyaman, dibuatnya tuh relax lah tanpa masuk nih. Padahal kan masalah
salah satu masalah tapi bukan lah. Iya. Jadinya kalau iya memang tanpa emosi jadinya itu ya Pak ya cara mengatasi, tapi itu menjadi tantangan bagaimana cara mengelola emosi di dalam mengatasi masalah. Itu penting gitu. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal gitu ya dalam menyelesaikan kasus tersebut atau langsung di tempat gitu Bapak selesaikan? Selama ini kalau ada masalah-masalah ya kasus-kasus yang menyangkut etika moral, kami tidak pernah membuat jadwal atau tata cara. Jadi langsung aja. Langsung gitu ya. Selama itu urgen penting menyangkut harus selesai. Tapi kalau masalahnya menyangkut yang masih wajar, nggak mau prinsip yang ya masih bisa 1-2 hari lah. Sesuaikan dengan kondisi. Ya. Berarti tidak ada jadwal yang dikhususkan gitu ya Pak ya. Pokoknya setiap ada masalah ya cepat diatasi, kecuali yang nggak urgent banget bisa di 1-2 hari tergantung kegiatan Bapak gitu ya Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, baik. Pertanyaan nomor 7 terkait hal ini ya, kita kan selaku makhluk sosial nggak mungkin bisa sendiri. Kita ada orang lain, atau orang lain kita nggak bisa sendiri. Nah tentunya saya melibatkan teman-teman yang hebat. Saya katakan wakil kepala sekolah, guru senior dan teman-teman yang hebat yang punya kompetensi yang diminta pendapatnya dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Kalau di SD sendiri itu wakil itu ada 1 atau 2? Tergantung jumlah rombel. Oh gitu. Berarti sama ya sama SMP juga ya Pak? Kalau rombel makin banyak seperti saya ada 24 rombel itu udah banyak juga wakil yang dibutuhkan. Wakil kurikulum 1, ada wakil kesiswaan 1. Oh jadi tergantung rombelnya. Bapak Bapak sendiri rombelnya 24. Oh 20. Jadi udah 2. Itu udah kategori sedang kali ya Pak? Ya boleh katakan sedang. Sedang ya, masih ada yang di atas itu kan ya? Masih ada, apalagi di SMA itu lebih banyak. Oh gitu. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman bagaimana menyelesaikan keputusan? Terima kasih atas pertanyaan dan itu yang terakhir dari kami, mudah-mudahan bisa mewakili jawaban ya. Nah, yang penting dalam hal ini ya, kita bisa ambil pengalaman yang terbaik dalam suatu pengambilan keputusan. Saya utamakan adanya kebijaksanaan dan adanya kehati-hatian. Ya, itu yang saya ambil pelajaran dari apa yang pernah saya lakukan ya. Dan pengendalian emosi itu juga harus bisa. Dari kehati-hatian tadi ya Pak. Kan, karena semua itu kan saling keterkaitan ya, jadi nggak bisa satu, harus tiga-tiganya, kebijaksanaan, kehati-hatian, yang pengendalian emosi. Insya Allah apa yang mau kita ambil keputusannya, insya Allah akan membuat semuanya senang. Iya. Tanpa ada yang merasa direndahkan gitu. Di balik lagi ke etika gitu ya Pak ya. Jadi memang tadi kehati-hatian, kebijaksanaan kita dari orang itu. Tentang dia salah kita nggak bisa begitu. Kita manusia pasti punya hilaf dan salah. Dari jalan tengah berarti ya. Oke baik, itu saja mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk melengkapi tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Terima kasih ya Pak. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berupa jawaban secara lisan dapat mengena lah, dapat diambil manfaatnya, meskipun tidak memuaskan. Waduh, memuaskan ini Bapak.